Shalom saudara Bapak Ibu, apa kabarnya semua? Senang kita ketemu kembali di program Bible Study CK7. Hari ini kita akan belajar juga firman yang luar biasa. Tapi sebelum itu mari kita pejamkan mata, mari kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Mari kita sembah Dia ya Tuh, ya saudara. Ya radabasi kita. Sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku mau sembah-Mu Tuhan. Allah yang baik. Thank you, Jesus. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana,
Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Haleluya, Engkau terbaik Tuhan, penyertaanmu sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya, Sungguh baik, sangat baik Tuhan. Yesus Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku.
selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Ya rada basi kita bayar. Oh rada bayar rada basi. Ya baik Tuhan, ya baik Tuhan, peliharaku. Thank you. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu, sehingga kami sebagaimana ada sekarang, semua karena kasih setiamu. Tuhan, berkati hambamu, berikan urapan di lidah bibir hambamu, supaya katakan sesuatu yang baik. Lindungi hambamu di balik salibmu, berkati jemaat biar fokus, kami boleh mengerti rahasia di balik firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, shalom sekali lagi saudara, yuk kita buka firman Tuhan. Kita buka 2 Samuel pasal yang ke-3. Mari kita buka 2 Samuel pasal yang ke-3. Dua Samuel 1, Daud mendengar kematian Saul, Daud berkabung. Pasal 2, Daud move on, menjadi raja atas Yehuda, diurapi, diangkat oleh bangsa Yehuda. Isi-Boset jadi sisanya. Ada Yoab panglima Daud, ada Abner, itu panglimanya Isi-Boset. Abner itu bekas panglima high generalnya dari Saul. Jadi punya power yang sangat luar biasa sekali Abner. Nah, pasal ketiga akan diceritakan anak laki-laki Daud, akan cerita Abner memihak Daud. Abner dibunuh oleh Yoab juga, saudara. Jadi pasal 3 ini kalau kita bisa lihat dari perspektifnya cukup terjadi politik, saudara. Di sini kita akan melihat hal-hal yang cukup menarik. Kita baca dari pasal 1 ayat 1. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah.
Di dalam persengketaan pasti ada korban, pasti ada pihak yang dirugikan. Ada baiknya apabila persengketaan tidak perlu terjadi, mendingan sudah tidak perlu terjadi, saudara, karena akan menyerap energi dan pasti akan merugikan kedua belah pihak pada akhirnya. Ya, nggak cuma menguntungkan satu belah pihak saja, pasti akan merugikan keduanya. Anak-anak laki Daud. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak laki, anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam perempuan Israel. Anak yang kedua ialah Kileab dari Abigail bekas istri Nabal orang Karmel. Ketiga ialah Absalom, anak dari Maka, anak perempuan Talmai raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaka, anak Abital. Dan yang keenam ialah Yitrem dari Egla, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Nah saudara, kalau saudara ingat Daud tadi ke Hebron waktu itu, istrinya 2, saudara. Tapi sekarang istrinya udah jadi 6, saudara. Dan nanti kita akan lihat bahwa anak-anaknya problematik semua. 3 anak yang dimention di sini, Adonia coba ngambil tahta Daud, Amnon sexually abuse Tamar, Absalom bunuh Amnon, mau ambil kerajaan juga. Daud keluarganya tidak begitu unity, sama sekali tidak unity, saudara. Sangat disayangkan untuk seorang raja yang diurapi dan terus menang dalam peperangan. Nah mari kita lanjut. Abner memihak Daud. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Daud makin kuat, tapi Abner juga makin kuat. Saul punya gundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan ayah. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku, concubine ayahku? Kenapa kau hampiri?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isi-Boset itu. Katanya, "Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan." Ya. Jadi Abner tersinggung dan juga terpojok, ya, karena kalau mendekati gundiknya, ya, apalagi gundiknya Saul, itu artinya itu mau mendapatkan tahta raja. Pada zaman dahulu seperti itu. Isi-Boset tahu, maka ditegur si Abner. Nah, Abner merasa tersinggung juga, merasa dipergok juga, merasa juga mungkin dia lihat dia nggak ada harapannya aja nih berada di bawahnya Isi-Boset, makanya dia mau ke Daud, saudara. Ya, kiranya Allah menghukum Abner bahkan lebih lagi daripada itu. Ini ayat 9. "Jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpahnya kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dari Dan sampai dengan Beersheba." Dan itu yang paling utara, Beersheba itu yang paling selatan. Ya. Jadi Abner itu tahu sebenarnya yang diurapi itu Daud, bukan Isi-Boset. Semua tahu. Bahkan Abner pun tahu. Kalau menurut saya di sini, Abner mengumpulkan kekuasaan di bawah Isi-Boset yang merupakan adalah Isi-Boset bukan raja yang kuat, raja yang lemah. Di situ dia bisa jadi kuat pengaruhnya. Betul, makanya ditulis pengaruhnya jadi kuat. Justru dengan itu dia mau memindahkan kuasa seluruh orang-orangnya Saul, ya suku-suku yang di bawah kepemimpinan Isi-Boset untuk dipindahin semua ke Daud. Dan mungkin di situ dia bisa mendapat jabatan, pangkat, dan diangkat sama Daud, saudara. Ada sedikit politik yang saya dilihat di sini. Kalau dia sudah tahu Daud adalah raja yang diurapi Tuhan, kenapa dia capek-capek di bawah Isi-Boset? Ya, dia tahu dia mau berlindung kepada Daud satu hari nanti, dan untuk berlindung di bawah Daud dia harus bawa sesuatu kepada Daud. Nah, ayat 11. "Dan Isi-Boset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata apapun kepada Abner karena takut kepadanya." Ya, kelihatan bahwa Isi-Boset ini sebenarnya bukan raja lah. Dia raja cuma jabatan doang. Tapi dia sama sekali bukan raja yang kuat. Dia takut kepada Abner. Dia cuma puppet doang. Abner kingmaker.
Dia cuman papet doang, kaki tangannya Abner dimanipulasi. Nah, kita lanjut baca ayat 12. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu." Lihat, kalau pengaruh udah kuat, aku bisa bawa seluruh orang Israel. Bikinlah perjanjian kepadaku. Jadi Abner juga pintar, saudara. Ayat 13, jawab Daud, "Baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Daripada bunuh-bunuhan, lebih baik diselesaikan dengan damai sejahtera." Saya percaya Daud hatinya tetap bersih. "Baiklah, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Hanya satu hal ku minta daripadamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku." Daud mengirim utusan juga kepada Isi-Boset, anak Saul, dengan pesan, "Berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan orang Filistin." Lalu Isi-Boset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya. Jadi Mikal itu sudah bersuami lagi, yakni Paltiel bin Lais, dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, "Ayo pulanglah," maka pulanglah ia. Nah, saudara, apa yang kita dapat di sini itu adalah bahwa Daud, karena dia tahu bangsa Israel mau dibawa kepada Daud, dan Daud pengen menunjukkan bahwa dia tidak ada dendam sama sekali dengan Saul, dengan the house of Saul. Makanya dia bilang dia mau memperoleh kembali Mikal yang adalah anaknya Saul. Ada sedikit warna-warna politik juga di balik ini, saudara. Nah, ayat 14, Daud mengirim utusan juga kepada Isi-Boset anak Saul dengan pesan, "Berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan." Ayat 17, kita lanjut. "Sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel, katanya, 'Telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu, maka sekarang bertindaklah. Sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud demikian, dengan perantaran hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tanganku semua musuhnya.' Abner bicara kepada orang Benyamin. Pula Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan seluruh kaum Benyamin. Ya, karena Saul adalah dari Benyamin, Abner juga dari Benyamin. Benyamin lumayan banyak memegang kekuasaan di Israel. Makanya Abner juga berbicara kepada Benyamin secara khusus. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama 20 orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Jadi Daud tidak menyambut Abner dengan kekerasan, tapi dengan perjamuan, saudara. Nah, kita lihat bahwa ketika Abner datang kepada Daud di Hebron, 20 orang diadakan perjamuan. Ayat 21, berkatalah Abner kepada Daud, "Baiklah, aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku, dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu." Lalu Daud membiarkan Abner pergi, dan berjalanlah ia dengan selamat. Ya, harusnya dia nggak selamat, saudara, karena dia adalah dendam kesumatnya si Yoab. Yoab kan adiknya Asahel dibunuh sama Abner. Harusnya si Yoab itu ngejar bunuh si Abner, tapi Abner lagi nggak ada. Nah, Abner dibunuh oleh Yoab juga pada akhirnya. Ayat 22, anak buah Daud dan Yoab baru aja pulang setelah mengadakan penggerebekan, dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron, sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Ketika Yoab bersama segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab demikian, Abner bin Ner telah datang tadi kepada raja, dan ia dibiarkan pergi dengan selamat loh. Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, dia rebuke si Daud. "Apakah yang telah kau perbuat?" Ya, kelihatan bahwa Yoab ini memang panglima, anak Zeruya ini semua warrior, gak takut, berani semua. "Abner telah datang kepadamu, mengapa engkau membiarkan begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner? Ia datang untuk memperdaya engkau, dan untuk mengetahui gerak-gerikmu, dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan." Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Jadi Abner yang udah pergi disuruh disusul sama orangnya Yoab. Lalu mereka membawanya kembali dari Perigi Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang, seakan-akan hendak berbicara dengan dia.
dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga ia mati, membalas darah Asahel adiknya. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia, aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan. Jadi Daud juga marah, saudara, karena Daud pengen menyelesaikan semuanya dengan peaceful. Tapi Yoab nggak bisa mengampuni. Demikianlah Yoab dan Abisai anaknya membunuh Abner karena ia telah membunuh Asahel adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, koyakkan pakaianmu, lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung dan merataplah di depan mayat Abner. Raja Daud sendiri pun berjalan di belakangnya usungan mayat. Ketika orang yang mengubur Abner di Hebron, maka menangislah raja dengan suaranya nyaring pada kubur Abner dan seluruh rakyat pun menangis. Bisa jadi memang Daud sudah kenal Abner dari dulu karena panglimanya Saul, saudara. Dan Daud di sini sudah memposisikan dirinya sebagai raja. Dia nggak cuman punya kebesaran hati terhadap Yehuda, tapi seluruh kaum bangsa Israel. Dia juga menghargai dan mencintai, saudara. Makanya dia juga berkabung atas Abner. Karena Abner, raja mengucapkan nyanyian ratapan ini, apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana. Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia. Ayat 35, seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi hari siang. Tetapi Daud bersumpah, katanya, kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu, jika sebelum matahari terbenam aku mengecap roti atau apapun. Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik. Seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Maka tahulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu bahwa pembunuhan Abner bukanlah rancangan raja. Bersih nama Daud, saudara. Ayat 38, kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel? Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja, sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Zeruya, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Nah, saudara, apa yang kita belajar di sini? Daud bisa dibilang pengen damai. Dia memaafkan Abner karena Abner mengangkat Isi-Boset sehingga terjadi perseteruan, saudara. Tapi Yoab tidak memaafkan Abner. Daud punya hati yang besar, punya pandangan yang besar ke depan. Buat apa ada perseteruan, pedang memakan gak habis-habisnya. Tapi Yoab tidak bisa mengampuni. Kita belajar bahwa di sini Daud bisa memaafkan, tapi Yoab tidak bisa memaafkan, saudara. Ini adalah untuk retrospektif kita, untuk evaluasi kita. Apakah kita sebagai orang Kristen juga menjadi orang yang mudah untuk memaafkan, saudara? Janganlah seperti Yoab menyimpan dendam. Kalau balas dendam atau menyimpan dendam itu seolah-olah kita itu sebenarnya sedang minum racun dan kita mengharapkan orang lain yang mati. Padahal kita sendiri yang akan mati, ya. Mengampuni bukan artinya lupa terhadap kesalahan orang, kejahatan orang kepada kita. Selamanya kita nggak bisa lupa, saudara. Tapi mengampuni itu artinya apa? Tidak memakai kesalahan mereka yang dulu mereka lakukan kepada kita sebagai fondasi untuk kita menghukum atau memperlakukan mereka. Itu namanya mengampuni. Bersih total. Saya masih ingat kamu berbuat jahat sama saya, tapi saya tidak pakai itu untuk ngejudge kamu sekarang. Saya mau belajar mengasihi kamu dan menerima kamu apa adanya. Itu adalah mengampuni. Ya, mari kita belajar mengampuni, saudara. Mengampuni itu melepas dan let go kepada Tuhan yang menjadi hakim. Mengampuni itu melepas sampah-sampah dan racun-racun yang sebenarnya menggerogoti diri kita. Banyak yang gak tahu bahwa forgiveness adalah keuntungan. Ya, membalaskan dendam bukanlah keuntungan, saudara. Mengampuni adalah berkat yang kita datangkan kepada diri kita sendiri. Pengampunan itu indah, saudara. Dan pengampunan itu adalah keputusan iman. Karena itu pengampunan jangan main yang namanya
perasaan. Ya, mengampuni adalah menyalurkan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Toh kita juga orang-orang yang diampuni Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, aku khusus berdoa hari ini untuk semua yang mendengarkan. Biar kami beroleh hati yang baru dan kantong anggur yang baru. Dan kami mau belajar untuk mengampuni. Berikan kami kekuatan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Biarkan kami let go semuanya. Kami buang semua racun yang ada di dalam kehidupan kami. Ya, biar kami tidak ngejudge mereka lagi. Tidak pakai kesalahan mereka yang dulu untuk ngedefine bagaimana mereka sekarang, Tuhan. Kuatkanlah kami, berikanlah kami iman yang cukup untuk mengampuni orang-orang yang bersalah. Karena kami juga terlebih dahulu diampuni oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.